Aisyah menatap hamparan sawah yang menghijau di kampung halamannya, sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Udara pagi yang sejuk membelai wajahnya, membawa aroma tanah basah yang selalu ia rindukan. Hari ini adalah hari keberangkatannya ke Jepang. Ia mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi di Tokyo, sebuah kesempatan besar yang ia syukuri. Namun, perasaan berat menghantui hatinya. Ia akan meninggalkan pesantren tempat ia belajar selama bertahun-tahun dan keluarga yang selalu mendukungnya. Ibunya, Nyai Maimunah, seorang wanita bersahaja yang begitu taat, menggenggam tangan Aisyah erat. "Nak, dimanapun kau berada, jangan pernah tinggalkan sholat dan Al-Quran. Itu bentengmu," pesannya dengan suara bergetar. Aisyah mengangguk dengan mata berkaca-kaca, lalu memeluk ibunya erat-erat. Di bandara, ayahnya, Kiai Syamsuddin, memberi restu dengan doa-doa panjang. "Semoga Allah selalu menjagamu, nak. Ingat, ilmu adalah cahaya, dan cahaya itu harus selalu kau jaga dengan iman." Dengan hati penuh haru, Aisyah melangkah ke dalam pesawat, meninggalkan Indonesia menuju Jepang, negeri yang penuh tantangan dan kejutan. Saat pesawat lepas landas, ia membisikkan doa dalam hatinya, memohon keteguhan iman dan keselamatan. Ia tahu, perjalanan ini bukan sekadar menuntut ilmu, tetapi juga ujian bagi dirinya. Ia harus mempertahankan prinsipnya di negeri yang begitu jauh dari nilai-nilai Islam yang ia anut sejak kecil. Setibanya di Tokyo, udara dingin musim gugur menyambutnya. Gedung-gedung pencakar langit dan hiruk-pikuk kota metropolitan membuatnya merasa kecil dan asing. Namun, ia sudah berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan bertahan dan menjalani hidupnya dengan penuh semangat. Hari-hari pertama di Jepang tidak mudah. Perbedaan budaya begitu mencolok, terutama dalam hal makanan dan ibadah. Mencari makanan halal adalah tantangan tersendiri, dan ia harus menjelaskan kepada teman-temannya mengapa ia harus berhenti di sela-sela aktivitas untuk sholat. Namun, Aisyah tidak pernah goyah. Ia tetap istiqomah, bahkan mulai menarik perhatian teman-teman kampusnya dengan keteguhan hatinya. Salah satu yang paling sering memperhatikannya adalah seorang pria bernama Ryo Tanaka, seorang pejabat muda yang memiliki pengaruh besar di Jepang. Ryo pertama kali melihat Aisyah ketika ia tengah duduk di taman kampus, membaca Al-Quran. Ia terpesona dengan ketenangan yang memancar dari gadis berhijab itu. Tidak seperti gadis Jepang pada umumnya, Aisyah memiliki sesuatu yang berbeda, sebuah aura keanggunan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Tanpa disadari, takdir mulai menuliskan kisah mereka. Kisah yang akan membawa Aisyah ke dalam perjalanan penuh cinta, ujian, dan perjuangan. Aisyah mulai merasa keteguhan hatinya diuji. Setiap hari, ia berjuang untuk tetap teguh pada prinsip-prinsip yang diajarkan oleh orang tuanya, namun di sisi lain, rasa kesepian dan kerinduan pada kampung halamannya semakin menggelayuti. Kehidupan di Tokyo, meski penuh dengan peluang, juga menawarkan banyak tantangan. Selain harus menyesuaikan diri dengan perbedaan budaya yang tajam, ia juga merasa terkadang kesulitan untuk menjaga keseimbangan antara studi dan ibadah. Suatu hari, setelah selesai kuliah, Aisyah duduk di sebuah kafe kecil dekat kampus, mencoba menenangkan pikirannya. Ia membuka Al-Quran yang selalu ia bawa kemanapun pergi, membacanya perlahan, dan merenungkan setiap ayat yang tertera. Di tengah kesibukan kota yang tak pernah tidur, ia merasa kedamaian yang datang dari membaca ayat-ayat Allah. Tiba-tiba, Ryo muncul di hadapannya. Tanpa berkata apa-apa, Ryo duduk di hadapannya, memandang Aisyah dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. "Aisyah," katanya perlahan, "apa yang kau baca itu begitu indah. Aku merasa damai melihatmu seperti ini. Apa yang membuatmu begitu tenang di tengah segala hiruk-pikuk ini?" Aisyah tersenyum kecil, merasa sedikit canggung namun tetap bersikap ramah. "Ini Al-Quran, kitab suci umat Muslim. Membacanya memberi ketenangan bagi hati." Ryo terdiam, kemudian menatapnya dengan serius. "Aku sering melihatmu membaca itu di kampus. Aku ingin tahu lebih banyak tentang apa yang kau percayai. Aku ingin belajar." Aisyah terkejut. Tidak pernah terlintas di benaknya bahwa Ryo, yang tampaknya memiliki hidup yang begitu berbeda, akan tertarik pada Islam. Namun, ia merasa ini adalah kesempatan untuk berbagi, bukan hanya tentang agamanya, tetapi juga tentang nilai-nilai yang selama ini ia pegang teguh. Dengan hati yang penuh harapan, Aisyah mulai menjelaskan tentang Islam kepada Ryo. Ia menjelaskan tentang 5 rukun Islam, tentang sholat, dan mengapa ia sangat berpegang pada prinsip-prinsip yang diajarkan oleh agamanya.
Sesuatu yang sangat berharga dalam setiap kata yang kau ucapkan, Aisyah. Aku merasa, meskipun kita berasal dari dunia yang sangat berbeda, ada kesamaan yang bisa kita pahami, tentang ketenangan dalam hidup, tentang mencari kebenaran, dan tentang menjalani kehidupan dengan penuh makna. Aisyah tersenyum, merasakan kehangatan dalam hati. Setiap orang memiliki jalan masing-masing, Rio. Yang terpenting adalah kita tidak pernah berhenti mencari kebenaran dan selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam Islam, kita diajarkan untuk selalu bersyukur atas segala yang diberikan Allah, dan itu memberi kita kekuatan dalam menghadapi segala tantangan. Rio terdiam, merenung. Aisyah bisa merasakan ada pergolakan dalam diri pria itu, sebuah pencarian yang sedang ia jalani, meski ia belum sepenuhnya mengungkapkannya. Aisyah tahu, dia bukan siapa-siapa untuk mengubah jalan hidup orang lain, namun ia merasa beruntung bisa menjadi bagian dari perjalanan Rio dalam menemukan kedamaian. Sejak saat itu, hubungan mereka menjadi lebih dekat. Rio mulai sering mengajak Aisyah berbicara, tidak hanya tentang agama, tetapi juga tentang kehidupan, tentang mimpi-mimpi mereka, dan tentang bagaimana mereka melihat dunia ini. Aisyah merasa bahwa Rio adalah orang yang cerdas, penuh rasa ingin tahu, dan terbuka untuk belajar. Namun, meski demikian, ia selalu berhati-hati. Ia tahu, sebagai seorang muslimah, ia harus menjaga batas-batas yang telah ditetapkan agamanya. Suatu hari, Rio mengajaknya untuk menghadiri sebuah acara penting di Tokyo, sebuah pertemuan internasional yang melibatkan banyak tokoh penting dari berbagai negara. Aisyah merasa sedikit cemas. Ia tahu, dunia internasional seringkali menyuguhkan situasi yang jauh dari nilai-nilai yang ia pegang teguh. Namun, ia tidak ingin menutup diri dari dunia luar, apalagi jika ini bisa menjadi kesempatan untuk memperkenalkan nilai-nilai Islam dengan cara yang bijak. Pada malam acara tersebut, di tengah gemerlap lampu dan kesibukan para peserta, Aisyah tetap memegang teguh prinsip-prinsipnya. Ia mengambil waktu sejenak untuk sholat, meskipun tempat itu ramai dan asing. Rio, yang sebelumnya tidak begitu paham tentang pentingnya sholat, melihatnya dengan penuh rasa hormat. Dia menyaksikan Aisyah dengan penuh perhatian, dan untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa dalamnya komitmen yang dimiliki oleh gadis itu terhadap imannya. Setelah sholat, Aisyah mendekati Rio yang tengah menunggu di luar ruangan. "Maaf, aku harus meluangkan waktu untuk itu," kata Aisyah dengan senyum ringan. Rio menatapnya dengan serius. "Aku mulai mengerti, Aisyah. Kau bukan hanya seseorang yang mengikuti tradisi. Kau menjalani hidupmu dengan cara yang sangat bermakna. Aku ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana agama ini membimbingmu dalam menjalani hidup." Aisyah terkejut dengan kata-kata Rio. Ia merasa terharu, meskipun jalan mereka masih panjang, ada harapan bahwa pemahaman dan penghargaan terhadap agamanya mulai tumbuh di hati Rio. Namun, ia tetap menjaga jarak, mengingat perbedaan mereka yang begitu jauh. Waktu terus berjalan, dan meskipun Aisyah tetap fokus pada studinya dan imannya, ia tidak bisa menghindari perasaan yang tumbuh dalam dirinya terhadap Rio. Namun, dia selalu ingat pesan ibunya, jangan biarkan dunia mengalihkanmu dari jalan yang benar. Dengan setiap langkah, Aisyah berusaha menjaga keseimbangan, memperbaiki dirinya, dan tetap setia pada prinsip-prinsip yang ia yakini. Tetapi, dalam hati kecilnya, ia mulai bertanya-tanya apakah ada takdir yang lebih besar yang tengah menantinya di Jepang, sebuah perjalanan yang tidak hanya menguji imannya, tetapi juga menyentuh hatinya lebih dalam daripada yang ia bayangkan. Hari-hari berlalu, dan Aisyah semakin merasa bahwa hubungan antara dirinya dan Rio semakin kompleks. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbincang tentang banyak hal, dari topik ringan hingga masalah yang lebih dalam. Rio mulai memperlihatkan ketertarikan yang lebih dalam terhadap agama Aisyah, bertanya tentang ajaran Islam, dan ingin belajar lebih banyak tentang cara hidup Muslim. Aisyah merespon dengan hati-hati, selalu berusaha memberikan penjelasan yang baik tanpa menekan, mengingat ia tidak ingin Rio merasa terpaksa. Namun, suatu malam, ketika mereka duduk di sebuah kedai kopi setelah seharian penuh kegiatan, Rio tiba-tiba bertanya dengan serius, "Aisyah, aku ingin tahu lebih banyak tentang Islam. Aku ingin lebih dekat dengan agamamu. Apakah kamu akan mengajariku?" Pertanyaan itu membuat hati Aisyah berdegup kencang. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Rio, meskipun memiliki banyak pengetahuan tentang dunia dan berbagai hal, tampaknya begitu serius dalam keinginannya untuk mengetahui lebih dalam tentang Islam.
Aisyah bisa merasakan bahwa Rio memiliki rasa hormat yang besar terhadap agamanya, tetapi apakah itu cukup untuk mengubah jalan hidupnya? Aku bisa memberimu informasi dan menjelaskan sebanyak yang aku tahu, Rio, jawab Aisyah dengan suara lembut. Tapi, ini bukan hanya tentang pengetahuan. Ini tentang keyakinan dan perasaan. Islam bukan hanya ajaran yang bisa dipelajari seperti hal lainnya, ini adalah cara hidup, sebuah jalan yang harus ditempuh dengan hati yang bersih. Rio terdiam sejenak, lalu menatap Aisyah dengan penuh perhatian. Aku ingin mencoba, Aisyah. Aku ingin lebih memahami apa yang membuatmu begitu kuat dalam menjalani hidupmu. Apa yang membuatmu tidak goyah meskipun berada di tempat yang sangat berbeda dari rumahmu? Aisyah merasa terharu mendengar kata-kata Rio. Ia tahu bahwa tak mudah bagi seseorang untuk membuka diri dan mengakui kerentanannya. Namun, Aisyah juga tahu bahwa hal ini bukanlah hal yang bisa ia pilih begitu saja. Ia tidak ingin terjebak dalam perasaan atau hubungan yang akan membawanya jauh dari jalan hidup yang telah ia pilih. Rio, aku akan mendukungmu jika kamu ingin belajar, tetapi ingatlah bahwa Islam bukan sekadar pengetahuan. Ini adalah panggilan hidup. Jika kamu memutuskan untuk mempelajari lebih dalam, kamu harus siap dengan segala konsekuensinya. Dan aku harus jujur padamu, aku hanya bisa membimbing, tetapi keputusan akhirnya ada padamu. Rio mendengarkan dengan seksama. Aisyah melihat ekspresi di wajahnya yang penuh tekad, namun juga keraguan. Aisyah tahu bahwa saat ini Rio sedang berada di persimpangan jalan dalam hidupnya, dan ia tidak bisa memaksakan apapun. Seiring waktu, Rio mulai menghadiri beberapa kajian Islam yang diadakan di kampus. Aisyah merasa lega karena ia tidak merasa terpaksa atau dibebani. Ia hanya berusaha memberikan informasi dengan cara yang penuh kasih dan kesabaran. Mereka mulai berdiskusi lebih dalam, Rio semakin terbuka, dan Aisyah mulai merasakan bahwa ada kemajuan dalam pencarian Rio untuk menemukan kedamaian hati. Namun, di tengah-tengah perjalanan ini, Aisyah merasa bahwa ada suatu ujian yang lebih besar datang menghampiri. Ia merasakan bahwa perasaannya terhadap Rio semakin tumbuh, dan ia khawatir ini bisa mengganggu komitmennya pada prinsip-prinsip yang telah ia tetapkan. Ia tidak ingin perasaan ini membawanya pada keputusan yang salah, apalagi jika itu bisa mengarah pada sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Suatu malam, ketika mereka berdua duduk di tepi danau setelah mengikuti kajian bersama, Rio tiba-tiba memegang tangan Aisyah. Matanya penuh dengan ketulusan. Aisyah, aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi aku ingin kau tahu bahwa aku mulai merasa ada sesuatu yang besar di dalam diriku. Aku ingin menjalani hidup ini dengan lebih bermakna, dan aku ingin kamu menjadi bagian dari perjalanan itu. Aisyah terkejut dan merasa jantungnya berdebar. Namun, dalam hati, ia tahu bahwa ia harus mengambil keputusan yang tepat, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk Rio. Ia menarik tangannya perlahan dan menatap Rio dengan penuh kebijaksanaan. Rio, katanya dengan suara penuh keteguhan, perjalanan kita mungkin berbeda. Islam mengajarkan kami untuk menjaga batas-batas dalam hubungan antara pria dan wanita yang bukan mahram. Aku ingin kamu tahu bahwa hatiku sangat menghargai ketulusanmu, tapi aku tidak bisa melangkah lebih jauh dari ini. Kita harus menjaga prinsip kita, agar tidak kehilangan arah. Rio menundukkan kepala, seolah mengerti. Meskipun ada rasa sakit di matanya, ia tahu bahwa Aisyah tidak bisa mengabaikan keyakinannya. Mereka berdiam sejenak, masing-masing merenung dalam kesunyian malam. Aisyah, aku mengerti, kata Rio akhirnya, suara penuh penerimaan. Aku tidak akan memaksamu, aku hanya ingin menghormati dan memahami apa yang kau yakini. Aku akan terus belajar, dan siapa tahu, mungkin suatu hari, aku bisa memahami lebih dalam tentang jalan yang kau pilih. Aisyah mengangguk, merasa lega sekaligus berat. Ia tahu bahwa ini adalah ujian yang akan terus menguji dirinya, namun ia juga sadar bahwa setiap langkah yang ia ambil harus selalu berlandaskan pada keyakinan yang ia pegang teguh. Dan di tengah gemerlap kehidupan Tokyo yang sibuk, Aisyah terus berusaha menjaga hatinya tetap lurus, menjaga prinsip-prinsip yang telah diajarkan orang tuanya, dan dengan sabar menunggu takdir yang lebih besar yang telah Allah siapkan untuknya. Minggu-minggu berlalu setelah percakapan mendalam itu, dan Aisyah kembali fokus pada studi dan rutinitas harian. Di dalam hatinya, ada perasaan yang campur aduk, antara rasa lega karena telah mengungkapkan batasan-batasan yang jelas kepada Rio, dan perasaan cemas tentang arah hidupnya yang semakin terjalin dengan kehidupan di Jepang. Namun,
Aisyah tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil harus didasarkan pada prinsip yang kokoh. Ia tidak ingin terlarut dalam perasaan atau hubungan yang bisa membawanya jauh dari keyakinannya. Rio, meskipun menyatakan pemahaman dan penghormatan terhadap keputusan Aisyah, tampak semakin tenggelam dalam pencariannya untuk lebih memahami Islam. Dia sering mengajukan pertanyaan lebih dalam kepada Aisyah, mencari tahu lebih banyak tentang ajaran-ajaran dalam Islam yang selama ini belum ia pahami sepenuhnya. Aisyah merasa senang dengan keseriusan Rio, namun ia juga tetap menjaga jarak, memastikan bahwa ia tidak memberi harapan yang lebih dari sekadar persahabatan dan pembelajaran. Pada suatu kesempatan, setelah mengikuti kajian di kampus, Rio menghampiri Aisyah dengan ekspresi yang berbeda. "Aisyah," katanya dengan suara serius, "aku ingin berbicara lebih lanjut tentang keputusan yang aku buat setelah belajar lebih banyak tentang Islam. Aku merasa, ada sesuatu yang benar-benar berubah dalam diriku." Aisyah menatapnya dengan penuh perhatian. "Apa maksudmu, Rio?" Rio menarik napas dalam-dalam, seolah berusaha mengumpulkan kata-kata. "Aku sudah memikirkan ini selama beberapa waktu, Aisyah. Aku ingin lebih dari sekadar belajar tentang Islam. Aku ingin hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Aku ingin masuk Islam." Aisyah terkejut mendengar kata-kata Rio, dan hatinya berdegup kencang. Keinginan Rio untuk memeluk Islam adalah keputusan besar, dan itu bukan hanya perubahan dalam dirinya, tetapi juga sebuah perjalanan yang sangat mendalam. Aisyah merasa haru, tetapi juga bingung. Ia tahu bahwa Rio harus benar-benar yakin dengan keputusan tersebut dan bahwa ini bukanlah keputusan yang bisa diputuskan secara terburu-buru. "Rio, ini adalah keputusan besar," kata Aisyah dengan lembut. "Islam bukan hanya tentang mengucapkan syahadat. Ini adalah jalan hidup yang mencakup seluruh aspek kehidupan kita, cara berpikir, bertindak, dan berinteraksi dengan orang lain. Aku senang jika kamu serius ingin masuk Islam, tapi pastikan kamu sudah benar-benar siap, dan bukan hanya karena rasa tertarik sesaat." Rio mengangguk dengan penuh tekad. "Aku tahu, Aisyah, ini bukan keputusan yang datang begitu saja. Aku sudah banyak belajar, dan aku merasa ada kedamaian yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Aku ingin menjalani hidup ini dengan lebih bermakna, dan aku percaya bahwa Islam adalah jalan yang tepat untukku." Aisyah tersenyum, meskipun hatinya dipenuhi perasaan campur aduk. Ia merasa bangga dan terharu melihat Rio begitu serius dalam menjalani pencariannya. Namun, ia juga tahu bahwa proses ini akan memerlukan waktu dan kesungguhan hati, dan Rio harus benar-benar melalui setiap langkah dengan kesabaran dan pengertian yang mendalam. "Jika kamu yakin dengan keputusanmu, Rio, aku akan mendukungmu. Tapi, aku juga ingin memastikan bahwa kamu mencari bimbingan dari orang yang lebih ahli, seperti seorang ustaz atau guru agama. Ini adalah perjalanan panjang, dan kamu perlu bimbingan yang tepat," kata Aisyah, mencoba memberikan petunjuk yang bijak. Rio mengangguk dengan penuh rasa hormat. "Aku akan melakukannya, Aisyah. Aku sudah menemukan seorang ustaz di sini yang bisa membimbingku. Aku ingin memulai langkah ini dengan benar." Aisyah merasa lega mendengar itu. Ia tahu bahwa Rio tidak terburu-buru, dan ia ingin memastikan bahwa proses ini tidak hanya berdasarkan pada perasaan atau keinginan sesaat, tetapi benar-benar berdasarkan pada keyakinan yang tulus. Beberapa bulan setelah percakapan itu, Rio memutuskan untuk masuk Islam. Hari itu, Aisyah ikut serta dalam momen bersejarah itu, saat Rio mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan seorang ustaz dan beberapa teman-teman muslim yang telah membimbingnya. Momen itu penuh dengan haru dan kebahagiaan. Aisyah merasa terharu menyaksikan perubahan besar dalam hidup Rio, dan ia tahu bahwa perjalanan hidup mereka berdua kini telah memasuki babak baru. Setelah Rio masuk Islam, hubungan mereka tidak lagi hanya tentang persahabatan atau perasaan satu sama lain, tetapi juga tentang berbagi perjalanan spiritual yang lebih mendalam. Aisyah merasa bahwa Rio bukan hanya teman yang baik, tetapi kini juga sahabat dalam perjuangan untuk menjaga iman dan menjalani hidup sesuai dengan prinsip Islam. Namun, meskipun ada perasaan kebahagiaan dalam hati Aisyah, ia tetap berhati-hati. Ia tahu bahwa jalan hidup mereka masih penuh dengan tantangan, terutama dalam mempertahankan komitmen terhadap prinsip-prinsip yang mereka anut. Aisyah tetap berpegang pada pesan ibunya untuk selalu menjaga sholat dan Al-Quran sebagai benteng hidupnya. Dengan penuh tekad, Aisyah melanjutkan perjalanannya di Jepang, tidak hanya sebagai seorang mahasiswa, tetapi juga sebagai seorang muslimah yang tetap menjaga keyakinannya. Dalam menghadapi tantangan kehidupan, begitu juga Rio,
yang kini berjalan di jalur yang baru, berusaha menapaki kehidupan sebagai seorang muslim dengan penuh harapan dan kesungguhan hati. Dan meskipun perjalanan mereka masih panjang, mereka tahu bahwa setiap langkah yang diambil akan membawa mereka lebih dekat kepada kedamaian dan kebenaran yang mereka cari. Beberapa bulan setelah Rio resmi masuk Islam, kehidupannya mulai berubah secara signifikan. Ia lebih banyak belajar tentang Islam, mulai menjalankan sholat 5 waktu, berusaha memahami Al-Quran, dan mengubah gaya hidupnya sedikit demi sedikit. Namun, jalan yang ia tempuh tidaklah mudah. Lingkungan sekitarnya, terutama keluarganya, mulai menyadari perubahan dalam dirinya, dan hal itu menimbulkan banyak pertanyaan dan pertentangan. Suatu malam, Rio menghubungi Aisyah dengan suara yang terdengar lelah. "Aisyah, aku bisa bicara sebentar?" Tanyanya pelan. "Tentu, ada apa?" Aisyah merasakan nada gelisah dalam suara Rio. "Aku baru saja berbicara dengan keluargaku, mereka marah besar setelah tahu aku masuk Islam. Mereka menganggap aku telah mengkhianati tradisi keluarga." Suaranya terdengar berat. Aisyah terdiam sejenak. Ia sudah menduga bahwa hal ini akan terjadi, tetapi mendengar langsung dari Rio tetap membuatnya merasa sedih. "Aku mengerti, Rio. Ini pasti sulit bagimu. Tapi ingat, setiap orang yang memilih jalan kebenaran pasti akan diuji. Ini adalah bagian dari perjalananmu." Rio menghela napas panjang. "Ayahku terutama, dia sangat kecewa. Dia berkata bahwa aku mencoreng nama keluarga, bahwa aku telah meninggalkan akar budayaku. Aku tak ingin menyakiti mereka, tapi aku juga tak bisa mengingkari apa yang kini aku yakini." Aisyah memahami perasaan itu. Ia ingin menenangkan Rio, tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah sesuatu yang harus dihadapi oleh Rio sendiri. "Allah tidak akan meninggalkanmu, Rio. Selama kau tetap berpegang teguh pada keyakinanmu dan berusaha bersikap baik kepada keluargamu, insya Allah segalanya akan membaik seiring waktu." Rio terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berkata, "Aku harap begitu, Aisyah. Aku benar-benar berharap mereka bisa menerimaku suatu hari nanti." Hari-hari berlalu dengan penuh perjuangan bagi Rio. Di kampus, beberapa teman dekatnya mulai menjauh setelah mengetahui bahwa ia telah menjadi Muslim. Ia mulai kehilangan beberapa koneksi sosial yang selama ini ia anggap penting. Namun, di sisi lain, ia menemukan ketenangan dalam ibadahnya. Setiap kali ia merasa sedih atau tertekan, ia mengingat apa yang Aisyah katakan, bahwa setiap Muslim pasti diuji. Sementara itu, Aisyah tetap menjadi teman yang selalu mendukung dari kejauhan. Ia tidak bisa terlalu terlibat dalam masalah Rio, tetapi ia terus mendoakannya dan memberikan nasihat ketika dibutuhkan. Hubungan mereka tetap dalam batas yang sehat, tanpa ada perasaan yang melewati prinsip-prinsip yang mereka jaga. Suatu hari, Rio menemui Aisyah di taman kampus dengan ekspresi wajah yang lebih tenang dari biasanya. "Aku ingin mengucapkan terima kasih, Aisyah," katanya sambil tersenyum kecil. Aisyah menatapnya dengan bingung. "Terima kasih untuk apa?" "Untuk selalu mengingatkanku, untuk selalu memberikan nasihat yang baik. Aku tahu ini bukan tugasmu, tapi kehadiranmu telah membantuku lebih dari yang kau sadari." Aisyah tersenyum, merasa lega bahwa Rio perlahan-lahan menemukan ketenangan dalam perjalanan barunya. "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang teman, Rio. Yang penting adalah kau tetap teguh dalam keyakinanmu." Mereka duduk dalam diam, menikmati angin sepoi-sepoi yang bertiup di taman. Meskipun jalan hidup mereka masih penuh dengan tantangan, baik Aisyah maupun Rio tahu bahwa mereka berada di jalur yang benar. Dan di antara segala kesulitan yang mereka hadapi, ada keyakinan yang selalu menyertai mereka, bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang sabar dan istiqomah. Dan perjalanan mereka pun terus berlanjut, dengan segala misteri yang masih menanti di depan. Waktu berlalu dengan cepat. Aisyah semakin sibuk dengan studinya, sementara Rio terus memperdalam pemahaman tentang Islam. Setiap kali mereka bertemu di kampus atau berbincang melalui pesan singkat, Rio sering berbagi tentang perjuangannya menghadapi keluarga dan lingkungan yang sulit menerima keputusannya. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat, Rio mengajak Aisyah bertemu di sebuah taman kecil dekat kampus. Tempat itu adalah lokasi favorit mereka untuk berbicara tentang banyak hal, dari studi hingga kehidupan. Aisyah datang dengan langkah ringan, tak menyadari bahwa pertemuan kali ini akan menjadi momen yang mengubah hidupnya. Saat ia tiba, Rio sudah berdiri di dekat bangku kayu di bawah pohon sakura yang mulai berbunga. Wajahnya tampak lebih serius dari biasanya. "Ada yang ingin aku bicarakan denganmu, Aisyah,"
katanya dengan nada tenang namun penuh makna. Aisyah tersenyum. Tentu, apa itu? Rio menatapnya dalam-dalam sebelum akhirnya menarik napas panjang. Aku sudah lama berpikir, sejak aku mengenal Islam dan mulai menjalani hidup baru, aku selalu menemukan ketenangan dalam nasihat dan dukunganmu. Kau membantuku menemukan cahaya dalam kegelapan, Aisyah. Dan aku sadar, aku ingin menjalani hidup ini bersamamu. Aisyah terkejut, pipinya sedikit memerah, tetapi ia tetap menjaga ketenangannya. Rio, apa maksudmu? Aku ingin menikahimu, kata Rio dengan penuh keyakinan. Aku ingin membangun rumah tangga yang berlandaskan Islam, dan aku ingin kau menjadi bagian dari perjalanan itu. Aisyah terdiam. Lamaran ini bukan sesuatu yang ia duga akan datang secepat ini. Ia menghormati Rio, mengagumi keteguhan hatinya, tetapi ia juga tahu bahwa pernikahan bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan dengan terburu-buru. Rio, ini bukan perkara sederhana. Aku harus memikirkan banyak hal, terutama restu orang tuaku, jawabnya dengan suara lembut. Aku mengerti, Rio tersenyum tipis. Aku tidak ingin memaksamu. Aku hanya ingin kau tahu bahwa niatku tulus. Aku akan datang menemui keluargamu, meminta izin dengan cara yang benar. Aisyah mengangguk pelan. Aku bersyukur kau ingin melangkah dengan cara yang baik. Beri aku waktu untuk berbicara dengan keluargaku. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, Aisyah kembali ke Indonesia untuk liburan semester. Hatinya dipenuhi kebimbangan. Ia ingin berbicara dengan orang tuanya, tetapi ia juga takut bagaimana mereka akan merespons. Di rumah, ibunya, Nyai Maimunah, menyadari ada sesuatu yang Aisyah sembunyikan. Suatu malam, ketika mereka sedang duduk di teras rumah, ibunya bertanya dengan lembut, Aisyah, ada sesuatu yang ingin kau ceritakan padaku. Aisyah menundukkan kepala, lalu menghela napas pelan. Ibu, ada seseorang yang ingin melamarku. Mata ibunya berbinar, tetapi ia tetap tenang. Siapa dia, Nak? Aisyah menjelaskan tentang Rio, tentang bagaimana ia masuk Islam, perjuangannya menghadapi keluarga, dan niat baiknya untuk menikah dengan cara yang benar. Ibunya mendengarkan dengan seksama, lalu mengangguk pelan. Kau tahu, pernikahan adalah amanah besar. Yang terpenting adalah agamanya, bukan asalnya, kata ibunya bijak. Tapi keputusan ini bukan hanya milikmu. Kau harus berbicara dengan ayahmu. Aisyah mengangguk. Malam itu, setelah sholat Isya, ia duduk berdua dengan ayahnya, Kiai Syamsuddin. Dengan hati-hati, ia menjelaskan semuanya. Ayahnya mendengarkan tanpa menyela. Setelah Aisyah selesai berbicara, beliau menghela napas panjang. Anakku, ini bukan keputusan yang mudah. Aku ingin mengenal lelaki itu lebih jauh. Jika dia benar-benar serius, suruh dia datang ke sini dan bicara langsung denganku. Aisyah mengirim kabar itu kepada Rio. Dan dengan penuh kesungguhan, Rio berjanji akan datang ke Indonesia untuk bertemu dengan keluarganya. Beberapa bulan kemudian, Rio benar-benar datang ke Indonesia. Ia mengenakan kemeja putih sederhana dan sarung yang diberikan Aisyah kepadanya. Di pesantren, ia duduk bersila di hadapan Kiai Syamsuddin dengan penuh hormat. Apa tujuanmu datang ke sini, Nak Rio? Tanya Kiai dengan suara dalam. Rio menatap mata calon mertuanya dengan keyakinan. Saya ingin menikahi putri Anda, Kiai. Saya ingin membangun rumah tangga yang berlandaskan Islam, dan saya berjanji akan menjaga Aisyah sebaik-baiknya. Kiai Syamsuddin menatap Rio dalam-dalam. Ia melihat kesungguhan di mata pemuda Jepang itu. Setelah beberapa saat hening, ia tersenyum tipis. Nak Rio, Islam itu bukan sekadar agama, tetapi juga jalan hidup. Kau siap menjalani kehidupan yang penuh tanggung jawab ini? Saya siap, Kiai. Kiai mengangguk. Baiklah, jika Aisyah juga setuju, aku merestui. Aisyah, yang sejak tadi mendengar di balik tirai, merasakan dadanya berdebar kencang. Ini adalah awal dari perjalanan baru yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan dengan izin Allah, pernikahan mereka pun mulai dirancang, sebuah pernikahan yang bukan hanya menyatukan dua hati, tetapi juga dua budaya dalam cahaya Islam. Hari pernikahan semakin dekat, namun di tengah kebahagiaan itu, bayangan ketidaksetujuan keluarga Rio menghantui mereka. Sejak awal, ayah Rio, seorang pengusaha berpengaruh di Tokyo, menolak keras hubungan ini. Baginya, pernikahan dengan seorang gadis Muslim, apalagi dari negara lain, adalah sesuatu yang tidak bisa diterima. Suatu malam, Rio menerima telepon dari ibunya. Suaranya terdengar lirih, tetapi jelas menggambarkan kesedihan yang mendalam. Rio,
Ayahmu sangat marah. Dia tidak akan pernah merestui pernikahan ini, kata ibunya dengan nada bergetar. Rio mengepalkan tangannya, mencoba menahan emosi. Okasan, aku mencintai Aisyah. Aku sudah memilih jalan ini, dan aku tidak akan mundur. Tapi kau tahu bagaimana ayahmu. Jika kau tetap menikah dengannya, kau akan dikeluarkan dari keluarga. Semua yang kau miliki, nama keluarga, bisnis, dan warisan, akan dicabut, ibunya memperingatkan. Rio terdiam. Ia tahu ayahnya tidak main-main. Jika ia tetap melanjutkan pernikahan ini, maka ia akan kehilangan segalanya. Di Indonesia, Aisyah mulai merasakan kegelisahan Rio. Beberapa hari terakhir, pria itu sering terlihat termenung dan lebih sedikit bicara. Ada apa, Rio? Tanya Aisyah saat mereka duduk di halaman pesantren. Rio menundukkan kepala, menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, keluargaku tidak merestui pernikahan ini. Ayahku bahkan mengancam akan memutus hubungan denganku. Aisyah merasakan dadanya mencelos. Ia sudah menduga kemungkinan ini, tetapi mendengarnya langsung dari Rio tetap membuat hatinya sakit. Jadi, apa yang akan kau lakukan? Tanyanya dengan suara lirih. Rio menatapnya penuh keyakinan. Aku akan tetap menikahimu. Aisyah menatapnya, matanya berkaca-kaca. Tapi aku tidak ingin kau kehilangan keluargamu karena aku, Rio. Aisyah, ini bukan sekadar tentang kita. Ini tentang keyakinanku. Sejak aku mengenal Islam, aku tahu inilah jalan yang benar. Jika ayahku tidak bisa menerimanya sekarang, aku akan berdoa agar hatinya terbuka suatu hari nanti, jawab Rio mantap. Aisyah mengangguk, tetapi hatinya tetap berat. Ia tidak ingin menjadi penyebab renggangnya hubungan seorang anak dengan orang tuanya. Akhirnya, hari pernikahan tiba. Prosesi akad nikah berlangsung sederhana di pesantren, dihadiri oleh keluarga Aisyah, para santri, dan beberapa sahabat mereka. Namun, keluarga Rio tidak ada di sana. Saat Rio mengucapkan ijab kabul dengan lantang, perasaan haru memenuhi ruangan. Aisyah menundukkan kepala, air matanya jatuh perlahan. Ia bahagia, tetapi ada kesedihan yang tak bisa ia abaikan, karena di sisi Rio, tidak ada satupun anggota keluarganya yang hadir. Setelah akad selesai, Rio menatap langit, seolah berbicara kepada ayahnya yang jauh di Jepang. Otousan, aku berharap suatu hari kau bisa mengerti. Aku tidak memilih untuk meninggalkan keluarga, aku hanya memilih jalan hidupku sendiri. Namun, takdir belum selesai menguji mereka. Tiba-tiba, beberapa hari setelah pernikahan, Rio menerima pesan dari adiknya, Haruto. Ayah jatuh sakit, dia mencarimu. Pesan singkat itu membuat hati Rio bergetar. Ia tahu, ini adalah ujian baru, ujian yang akan menentukan apakah pernikahan ini bisa membawa berkah atau justru semakin memperburuk keadaan. Rio duduk termenung di teras pesantren, membaca ulang pesan dari adiknya. Pikirannya berkecamuk. Ayahnya, yang selama ini begitu keras dan menolak hubungannya dengan Aisyah, kini mencarinya dalam keadaan sakit. Aisyah mendekatinya dengan lembut. Rio, kau harus pulang, katanya dengan suara tenang. Rio menatapnya, ragu. Tapi, aku takut ini hanya jebakan. Bagaimana jika ayahku tetap tidak menerima kita? Aisyah menggenggam tangannya erat. Dia tetap ayahmu, Rio. Apapun yang terjadi, kau harus menemuinya. Setelah berpikir panjang, Rio akhirnya memutuskan untuk kembali ke Jepang. Ia berjanji pada Aisyah bahwa ia akan kembali secepat mungkin, apapun yang terjadi. Saat Rio tiba di rumah keluarganya di Tokyo, suasana begitu sunyi. Ia melihat ibunya berdiri di depan pintu dengan mata sembab. Dia ada di dalam, kata ibunya pelan. Rio melangkah masuk ke kamar ayahnya. Di atas ranjang, lelaki tua itu tampak lebih lemah dari yang pernah ia lihat sebelumnya. Namun, tatapan matanya tetap tajam. Kau akhirnya datang, suara ayahnya terdengar serak. Rio menelan ludah, mencoba menahan emosinya. Otousan, aku di sini. Sang ayah menatapnya lama, sebelum akhirnya berkata, jadi, kau tetap memilih wanita itu. Rio mengangguk tanpa ragu. Ya, aku mencintainya, dan dia bukan sekadar wanita biasa. Dia membimbingku menemukan makna hidup. Ayahnya terdiam, napasnya terdengar berat. Aku tidak akan pernah setuju, Rio. Kau tahu itu. Rio menunduk, hatinya terasa sakit. Aku tidak meminta persetujuanmu, ayah. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan keluargaku, sama seperti aku tidak akan meninggalkan Aisyah.
Sang ayah menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak ingin kehilangan anakku, suaranya bergetar, penuh emosi yang selama ini ia pendam. Rio menggenggam tangan ayahnya, dan aku tidak ingin kehilangan ayah. Suasana hening. Untuk pertama kalinya, ayahnya tidak lagi mengusirnya. Tidak ada kata restu, tetapi juga tidak ada lagi ancaman. Itu sudah cukup bagi Rio untuk tetap berharap. Beberapa hari berlalu, Rio merawat ayahnya dengan penuh kesabaran. Ia berharap hatinya bisa luluh dengan waktu. Namun, di tengah usahanya, ia menerima telepon dari Aisyah. "Rio, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres di sini," suara Aisyah terdengar khawatir. "Ada apa?" Rio bertanya cemas. "Ada seseorang yang mengawasiku, dan tadi ada orang asing yang bertanya tentang kita kepada santri di pesantren." Rio mengepalkan tangan. Ia tahu ini bukan kebetulan. Seseorang di Jepang pasti masih ingin memisahkan mereka. "Aku akan segera kembali," kata Rio mantap. Tapi sebelum itu, ia harus memastikan sesuatu, apakah ayahnya benar-benar mulai menerima keberadaannya, atau apakah ini hanya awal dari konflik yang lebih besar. Rio semakin gelisah setelah menerima telepon dari Aisyah. Jika ada orang yang mengawasi pesantren dan mencari informasi tentang mereka, itu berarti ada ancaman yang belum terlihat. Apakah ini perbuatan seseorang dari keluarganya? Atau ada pihak lain yang tidak senang dengan pernikahan mereka? Di Jepang, kondisi ayahnya perlahan membaik. Meskipun masih belum memberi restu, ia mulai lebih sering berbicara dengan Rio. Namun, Rio tidak bisa berlama-lama di sana. Setelah memastikan ayahnya berada dalam perawatan yang baik, ia segera kembali ke Indonesia untuk memastikan keselamatan Aisyah. Setibanya di pesantren, Aisyah menyambutnya dengan wajah cemas. "Rio, selama kau pergi, ada orang yang bertanya tentang kita. Mereka bilang berasal dari Jepang." Hati Rio berdegup kencang. Seperti apa mereka? Dua pria berpakaian rapi, sepertinya bukan orang sembarangan. Mereka bahkan bertanya kepada Kiai Syamsuddin tentang latar belakang keluargamu. Rio langsung tahu ini bukan kebetulan. Aku harus mencari tahu siapa mereka. Beberapa hari kemudian, Rio menerima panggilan tak terduga dari adiknya, Haruto. "Rio, kau harus hati-hati. Aku baru saja mendengar ayah berbicara dengan seseorang. Dia menyewa orang untuk memastikan kau tidak kembali ke Jepang. Dia ingin memisahkanmu dari Aisyah selamanya." Rio terdiam. Jadi, selama ini ayahnya berpura-pura mulai menerima kehadirannya, tetapi sebenarnya masih berusaha menghancurkan rumah tangganya. "Haruto, kau tahu siapa yang ayah pekerjakan?" "Aku tidak tahu pasti, tapi mereka orang-orang dari dunia bisnis yang punya banyak koneksi di luar negeri." "Aku khawatir, Rio, ini bisa berbahaya," kata Haruto dengan nada panik. Tak lama setelah panggilan itu, sesuatu terjadi di pesantren. Suatu malam, sekelompok orang asing datang dengan alasan ingin berbicara dengan Kiai Syamsuddin. Namun, ketika Aisyah keluar untuk menemui mereka, suasana berubah tegang. "Kami ingin berbicara dengan Rio Tanaka," kata salah satu dari mereka dalam bahasa Jepang yang kaku. Aisyah menatap mereka waspada. "Rio sedang tidak ada di sini. Apa keperluan kalian?" Laki-laki itu tersenyum dingin. "Kau tidak perlu tahu. Kami hanya ingin memastikan dia kembali ke Jepang dan meninggalkan semua yang mengikatnya di sini, termasuk kau." Saat itulah Rio muncul, berdiri tegak di samping Aisyah. "Aku tidak akan pergi kemana-mana. Jika ayahku yang mengutus kalian, sampaikan padanya bahwa aku tidak akan mundur." Salah satu pria itu mendekat, suaranya rendah tapi penuh ancaman. "Jika kau tidak menurut, mungkin akan ada hal buruk yang terjadi." Namun, sebelum mereka bisa bertindak lebih jauh, santri-santri pesantren mulai berdatangan. Mereka mungkin tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi kehadiran mereka membuat para pria itu mundur. Salah seorang dari mereka menatap Rio tajam. "Kami akan kembali." Rio tahu, ini belum selesai. Ia harus menemukan cara untuk menghentikan semua ini sebelum semuanya semakin berbahaya, bagi dirinya, bagi Aisyah, dan bagi pesantren tempat mereka berlindung. Setelah orang-orang Jepang itu pergi, Aisyah menatap Rio dengan cemas. "Rio, ini tidak bisa dibiarkan. Mereka bisa kembali kapan saja." Rio mengangguk, matanya penuh ketegangan. "Aku tahu, dan aku tak akan membiarkan mereka menyentuhmu atau pesantren ini." Kiai Syamsuddin yang sejak tadi menyaksikan kejadian itu mendekat. "Nak Rio, ini bukan hanya tentang dirimu dan Aisyah. Ini tentang prinsip yang kau pegang. Jika kau ingin melindungi rumah tanggamu,
kau harus menyelesaikan urusan ini dengan keluargamu di Jepang. Ryo mengepalkan tangannya. Aku harus menghadapi ayah. Malam itu, mereka berdiskusi panjang tentang rencana Ryo. Aisyah ingin ikut, tetapi Ryo menolaknya. Ini urusanku. Aku tak ingin kau dalam bahaya. Aisyah menatapnya dengan penuh keyakinan. Ryo, kita ini suami istri. Apapun yang terjadi, aku akan selalu di sisimu. Ryo terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Ia tahu, Aisyah tak akan membiarkannya berjuang sendirian. Beberapa hari kemudian, Ryo dan Aisyah terbang ke Tokyo. Setibanya di sana, suasana rumah keluarganya terasa mencekam. Tak ada sambutan hangat, hanya tatapan dingin dari para pelayan dan keluarga besarnya. Ayahnya duduk di ruang tamu dengan wajah tanpa ekspresi. Jadi, kau benar-benar kembali. Ryo menatapnya lurus. Aku kembali untuk menyelesaikan semuanya. Ayahnya tertawa kecil, tapi penuh sarkasme. Selesaikan. Apa yang perlu diselesaikan? Kau hanya perlu melepaskan wanita itu dan kembali ke kehidupan yang seharusnya. Aisyah menunduk sopan, tetapi hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Tidak, ayah, kata Ryo tegas. Aku tidak akan melepaskan Aisyah. Aku datang untuk meminta restumu, bukan untuk tunduk pada perintahmu. Ayahnya menatapnya tajam, lalu bangkit berdiri. Jika kau tetap bersikeras, maka kau bukan lagi anakku. Kata-kata itu bagai pukulan telak bagi Ryo. Ia menghela napas panjang, lalu berkata, jika itu yang ayah inginkan, aku menerimanya. Tapi ingat, aku tak akan pernah membenci ayah. Aku hanya berharap suatu hari ayah mengerti bahwa cinta bukanlah hal yang bisa ditentukan oleh kekuasaan. Aisyah menggenggam tangan Ryo erat, memberikan kekuatan dalam diam. Ayahnya terdiam lama. Tak ada jawaban, tak ada restu. Hanya keheningan yang menggantung di udara. Ryo dan Aisyah meninggalkan rumah itu dengan hati berat. Mereka tahu, restu ayahnya mungkin tak akan pernah datang. Tapi mereka juga tahu bahwa mereka telah berjuang sejauh ini, dan mereka tak akan mundur. Saat berjalan di bawah lampu kota Tokyo yang berpendar, Aisyah berkata pelan, kita sudah melakukan yang terbaik, Ryo. Ryo mengangguk, ya, dan kita akan tetap melangkah bersama. Meski tanpa restu, mereka tahu bahwa cinta dan keyakinan mereka adalah hal yang paling berharga. Kini, mereka harus menghadapi hidup dengan kepala tegak, tanpa rasa takut. Karena mereka percaya, takdir mereka telah dituliskan oleh tangan yang lebih besar dari siapapun, oleh Allah yang Maha Kuasa. Meninggalkan rumah ayahnya di Tokyo, Ryo dan Aisyah merasakan campuran perasaan lega dan sedih. Mereka telah melakukan yang terbaik, tetapi restu yang diharapkan tak kunjung datang. Namun, mereka tak menyesali keputusan mereka. Ryo, apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanya Aisyah, menggenggam tangannya erat saat mereka berjalan di trotoar Tokyo yang dingin. Kita akan kembali ke Indonesia, jawab Ryo. Kita akan memulai hidup baru di sana, membangun keluarga kita sendiri tanpa ketakutan. Aisyah mengangguk. Meski hatinya sedikit berat, ia tahu bahwa inilah jalan yang harus mereka tempuh. Namun, mereka belum tahu bahwa ujian terbesar mereka belum berakhir. Saat mereka tiba di bandara, Ryo merasa ada yang tidak beres. Beberapa pria berjas tampak mengawasi mereka dari kejauhan. Aisyah, tetaplah di dekatku, bisiknya. Saat mereka hendak melewati pemeriksaan imigrasi, seorang pria asing menghadang mereka. Tanaka-san, kita perlu bicara. Ryo mengenali pria itu sebagai salah satu eksekutif yang dekat dengan ayahnya. Ayahmu tidak ingin kau pergi, katanya dengan suara tenang, tetapi penuh tekanan. Ryo tersenyum tipis. Aku sudah membuat keputusanku. Pria itu menghela napas. Baiklah, kalau begitu, kami tidak bisa membiarkanmu pergi dengan mudah. Tiba-tiba, beberapa pria lain mendekat. Suasana menjadi tegang. Namun, sebelum sesuatu terjadi, sebuah suara keras terdengar. Jika kalian menyentuh mereka, aku tidak akan tinggal diam. Semua menoleh. Haruto, adik Ryo, berdiri di belakang mereka dengan beberapa pria lain yang tampaknya adalah pengawalnya. Kau tidak bisa memaksa Ryo untuk melakukan apa yang tidak dia inginkan, kata Haruto kepada pria itu. Setelah beberapa saat hening, pria itu menghela napas panjang. Baiklah, ini keputusanmu, Tanaka-san. Tapi ingat, kau tak bisa kembali lagi. Ryo menatapnya tajam. Aku tidak akan menyesalinya. Dengan itu, mereka pun akhirnya bisa melewati pemeriksaan dan naik ke pesawat yang akan membawa mereka kembali ke Indonesia.
Kembali ke Indonesia, Rio dan Aisyah memulai kehidupan baru di pesantren Kiai Syamsuddin. Rio belajar lebih dalam tentang Islam dan mulai mengajar bahasa Jepang dan bisnis kepada para santri. Hari-hari mereka dipenuhi dengan kedamaian, meski terkadang Rio merindukan keluarganya di Jepang. Namun, ia tahu bahwa ia telah memilih jalan yang benar. Suatu hari, Aisyah datang dengan mata berbinar. "Rio, aku hamil." Rio terkejut, lalu tersenyum bahagia. Ia memeluk Aisyah erat. Alhamdulillah, anak mereka akan menjadi simbol cinta mereka, penghubung dua budaya, dua dunia yang berbeda. Beberapa bulan kemudian, sebuah surat datang dari Jepang. Itu dari Haruto. "Ayah sakit parah," tulisnya. "Dia ingin bertemu denganmu." Rio terdiam lama. Aisyah menggenggam tangannya. "Kita harus pergi." Mereka pun kembali ke Jepang, kali ini dengan hati yang lebih kuat. Di rumah sakit, Rio melihat ayahnya yang terbaring lemah. "Ayah," panggilnya pelan. Mata pria tua itu terbuka. Ia menatap Rio, lalu beralih pada Aisyah. "Kau tetap bersamanya?" "Ya, Ayah," jawab Rio. "Dan aku tidak menyesal." Ayahnya terdiam lama. Kemudian, dengan suara lirih, ia berkata, "Aku salah." Air mata menggenang di mata Rio. Akhirnya, setelah semua yang terjadi, restu itu datang. Beberapa bulan kemudian, ayah Rio meninggal dunia. Namun, sebelum berpulang, ia sempat memeluk cucunya yang baru lahir. Rio dan Aisyah kembali ke Indonesia, membawa serta kenangan dan restu yang dulu mereka kejar. Di pesantren, mereka membesarkan anak mereka dengan cinta dan iman. Kehidupan mereka tidak sempurna, tetapi mereka tahu bahwa mereka telah memenangkan sesuatu yang jauh lebih berharga, keluarga, keyakinan, dan cinta yang tak tergoyahkan. Dan di suatu senja yang tenang, saat Aisyah membacakan Al-Quran untuk anak mereka, Rio menatap langit dan tersenyum. Ia akhirnya menemukan rumahnya. Bukan di Jepang, bukan di Indonesia,